Puji dan syukur mengalun mempesona, berpawai riang menghias kata Tuhan. Dalam bahana imanku yang ikhlas, puji syukur sepanjang masa. Kisah hidupku bersama dengan Yesus sering ternoda oleh sesat hatiku, namun cintanya yang maha kuasa tetap membimbing perjuanganku. Puji dan syukur mengalun mempesona, berpawai riang menghias kata Tuhan. Dalam bahana imanku yang ikhlas, puji syukur sepanjang masa. Perjuanganku masih jauh membentang, berbagai liku masih harus kutempuh, tapi di dalam nama Yesus Tuhanku, ku tak gentar menjalaninya. Puji dan syukur mengalun mempesona, berpawai riang menghias kata Tuhan. Dalam bahana imanku yang ikhlas, puji syukur sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kita bersyukur pada hari ini kita bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi. Khususnya lagi pada hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang pertama. Tentu pada Advent pertama ini sebagai tanda bahwa kita memasuki tahun liturgi yang baru. Semoga tahun liturgi ini membuat kita juga tidak ragu-ragu lagi untuk membangun keyakinan kepada Allah yang selalu hadir dalam kehidupan ini. Dan bersama dengan Bapak Uskup Monsinyur Victorius Triadi ini, tentu kita bersyukur pula bahwa kesempatan ini merupakan berkat dari Allah yang tentunya ingin menyapa kita semua, khususnya dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Dalam perayaan Ekaristi ini kita juga mohon doa untuk beberapa doa yang kita intensikan, khususnya doa untuk arwah anak kita Yakobus Devi Klau, anak Gabriel Klau. Kita juga berdoa untuk dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon berkat Tuhan untuk lingkaran Advent ini, agar karena berkatnya lingkaran Advent ini menjadi tanda suci, tanda terang ilahi yang akan datang untuk menerangi hidup kita, yang menyatakan cinta yang besar yang Tuhan miliki untuk kita, yang mengungkapkan juga persekutuan jemaat sehati sejiwa untuk mempersiapkan diri dengan pantas menyambut kedatangan Yesus Kristus, Sang Terang, Sang Juru Selamat kita. Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami kembali masa Advent ini, yakni masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan kami. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lambang lingkaran Advent ini. Maka kami mohon sudilah Engkau memberkati lingkaran Advent ini dan limpahkanlah rahmat-Mu, supaya melalui masa suci ini persekutuan umat di stasi Santo Lukas ini senantiasa memperoleh terang kasih-Mu, terang kebijaksanaan-Mu, terang penghiburan dan kekuatan daripada-Mu, demi Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin.
kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saatnya telah tiba kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat pada kita daripada waktu kita baru mulai percaya. Malam sudah hampir lewat dan sebentar lagi pagi akan tiba. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepadamu, hai Yerusalem, suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalem ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, seperti halnya pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua.
Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu selalu siap siaga, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Saya kan kali pertama datang ke sini. Sebelumnya saya itu tidak kenal Banjarmasin. Saya tidak kenal Banjarmasin. Saya memang orang Kalimantan dari pulau yang sama, tapi saya dari Kalimantan Barat. Saya Kalimantan Barat karena jalur transformasi antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan itu agak sulit. Ya, kalau naik mobil sekarang sudah ada jalan tembus itu 2 hari 2 malam. Kalau pakai pesawat harus ke Jakarta atau ke Surabaya baru ke Banjarmasin. Nah, makanya sulit untuk saya datang. Belum pernah kenal tempat ini. Nama saya itu Uskup Victorius Dwi Ardi OFM Kapusin. Saya ditabiskan menjadi Uskup Banjarmasin pada 4 November tahun 2023 yang lalu. Jadi saya baru lewat 2 tahun. Saya memang penduduk asli, asal dari Borneo Selatan itu, Borneo Barat itu orang lokal, orang Dayak asli. Saya memulai studi saya di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Itu 10 tahun saya di Pematang Siantar. Lalu setelah itu saya bekerja di Pontianak dan bekerja di Jakarta. Dan setelah itu bekerja di Italia, di Roma. Saya bekerja di Roma 11 tahun. Dari Roma ditarik ke Banjarmasin. Karena Banjarmasin ini dan Kota Baru ini merupakan tempat yang istimewa, maka saya tinggalkan Roma, tinggalkan Italia untuk datang. Tapi apa yang saya mau katakan dengan ini, inilah hal yang istimewa dari gereja kita, dari iman yang kita berikan, iman kekatolikan kita ini. Kalau bukan karena iman Katolik, kita tidak bisa berkumpul di sini. Iman akan Yesus membuat kita hidup bersaudara satu sama lain, saling menghibur, saling mengingatkan, saling membimbing, saling mendukung satu sama lain untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih maju, untuk menjadi lebih berarti bagi keluarga, bagi juga masyarakat, dan juga bagi gereja kita. Di sini Bapak dan Ibu ya dipanggil oleh Tuhan dan diutus untuk hadir dan bekerja di sini. Dan pasti Tuhan yang sudah mengirim untuk sampai ke tempat ini tidak akan meninggalkan Bapak Ibu berjuang sendirian. Dia akan menyertai, dia akan membimbing. Kalau kita percaya, kalau kita berharap kepadanya. Menjadi alat untuk merumput. Sudah gunanya sudah
untuk melayani kehidupan, untuk membangun kehidupan yang lebih baik, untuk membangun kesabaran, untuk membangun perdamaian, untuk membangun keharmonisan. Itu yang Tuhan katakan. Maka luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Pada masa Advent minggu pertama ini Tuhan mengingatkan mereka, kalau kamu sungguh-sungguh rindu untuk bertemu dengan Tuhan yang akan datang, apa Tuhan katakan tadi? Tuhan katakan kalau orang yang mendengarkan firman-Nya, maka dia akan berubah. Dunia akan berubah. Yang dulu jahat menjadi damai, menjadi baik. Yang dulu bermusuhan menjadi hidup bersaudara, harmonis. Seperti dikatakan itu tadi, pedang akan diubah menjadi alat pajak. Kalau pedang itu untuk kita berperang, membunuh, benci, ya, menghancurkan satu sama lain, Tuhan mengatakan bukan itu jalan untuk baik. Maka karena firman Tuhan itu memimpinnya, maka yang jahat itu, yang kotor itu, ya, diubah menjadi pedang, diubah menjadi alat pajak. Bukan untuk membunuh, tapi untuk Nantikan kedatangan anak manusia sang penyelamat. Kini marilah kita memanjatkan doa agar selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan keselamatan sejati, yakni Yesus Kristus sang anak manusia. Bagi gereja Allah Bapa yang Maha Baik, tuntunlah gerejamu agar selalu siap sedia dan menjaga-jaga dalam menantikan putramu sang penyelamat dengan menjadi cahayanya dan kedamaian bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa, Allah Bapa yang Maha Baik, terangilah para bangsa dengan sinar-Mu, agar tekun berjuang dalam menciptakan perdamaian dunia dan hidup bersemangat kasih oleh karena kedatangan putramu di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita, Allah Bapa yang Maha Baik, melalui kedatangan putramu, tuangkanlah perjuangan dan pengharapan orang-orang yang sedang menderita sehingga mereka memperoleh keselamatan sejati di dalam diri putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, Allah Bapa yang Maha Baik, bimbinglah kami menjadi manusia baru berkat kedatangan Sang Cahaya Sejati, Tuhan kami Yesus Kristus, yang melalui kegelapan hati kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dituakan, khususnya bagi arwah-arwah saudara kami yang kami intensikan. Semoga arwah-arwah saudara kami ini Kau hapuskan segala dosa-dosanya, Kau berikan tempat berbahagia dalam kemuliaan bersama dengan Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Dan kami berdoa juga untuk umat-Mu, khususnya di stasi Santo Lukas ini. Ya Bapa yang Maha Baik, semoga Engkau berikan semangat persaudaraan, semangat bela rasa, dan juga semangat saling membantu untuk satu dengan yang lain, sehingga kami pun mampu untuk memancarkan cinta kasih di tempat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hari ini kita juga mengaturkan doa-doa secara pribadi dalam hidup kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, pada masa persiapan penuh pengharapan ini, perkenankanlah kami mengarahkan hidup kami kepada Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah masa depan dan kedamaian dunia, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Bagi Tuhan Maha Pencipta, yang hidup penuh cinta, ku serahkan seluruh hidupku bagi
mampu